Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiatul Ula, NPM 10 12 06 12 dari Prodi Manajemen S1 kelas H1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Pada bulan Maret 2020, Indonesia dihebohkan dengan fenomena yang bernama COVID-19 atau Corona. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu yaitu penyakit menular yang diakibatkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, Cina. Pada dasarnya, penyebaran virus ini yaitu kepada manusia dan juga hewan, bisa berasal dari pernapasan atau juga bisa dari bersentuhan. Penyakit ini sangat membahayakan. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu seperti flu, batuk, dan juga demam tinggi. Penularan virus corona ini relatif sangat cepat. Yang dikhawatirkan, penularan dari virus corona ini menyebabkan kematian. Banyak angka kematian yang ditimbulkan dari virus corona itu bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di negara lain pun. Oleh sebab itu, para pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir atau memutuskan rantai virus corona ini. Salah satunya yaitu dengan adanya social distancing, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah, dan apabila keluar rumah diharapkan untuk memakai masker dan juga menjaga jarak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang bernama PSBB. PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Disinilah terjadinya penurunan perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh virus corona tersebut. Adanya COVID-19 ini menimbulkan banyak dampak dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor perekonomian di Indonesia. Yang pertama, terjadinya PHK besar-besaran. Banyak karyawan yang dirumahkan dan banyak perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang dengan persentase 77% sektor formal dan 23% sektor informal. Yang kedua, terjadinya penurunan Purchasing Manager Index atau PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. Yang ketiga, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan pertama. Dari sisi impor, Badan Kebijakan Fiskal atau BKB mencatat angkanya terkontraksi 3,7% di kuartal 1 2020. Penurunan itu diakibatkan penurunan impor bahan baku dan barang modal. Sementara untuk impor barang konsumsi tercatat masih tumbuh positif walau melambat ketimbang awal tahun. Dengan demikian, selama 3 bulan pertama ini tercatat surplus perdagangan 2,6 miliar US dollar. Kondisi tersebut dinilai masih lebih baik ketimbang periode 1 tahun sebelumnya yang defisit 0,06 miliar US dollar. Dan yang keempat, terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. Yang kelima, terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari sampai Maret 2020. Dan yang keenam, pada 6.000 hotel telah terjadi penurunan penempatan hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata. Sektor pariwisata yang lemah juga berdampak pada industri retail. Daerah yang terdampak pada sektor retail tersebut antara lain Jakarta, Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, bahkan Medan.
Nah, itulah pemaparan mengenai dampak akibat dari COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang harus kita lakukan saat ini yaitu tetap mematuhi pemerintah dan melaksanakan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Agar apa? Agar rantai dari virus corona ini cepat terselesaikan dan permasalahan perekonomian di Indonesia juga bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.